Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat dan selalu semangat, itu yang senantiasa Bu Asih harapkan. Oke, di bab kedua ini kita akan mempelajari tentang rumus kimia, nama senyawa, dan persamaan reaksi. Adapun pembahasannya adalah ini. Dan seperti biasa, di setiap subbab ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Untuk tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dan prasyarat untuk memahami bahasan ini, kalian harus hafal beberapa nama unsur dan lambangnya. Oke, Ibu ingatkan kembali unsur-unsur yang sudah disusun dalam tabel periodik unsur ini. Sebelah kiri adalah unsur logam, sebelah kanan adalah unsur non-logam. Kamu amati, ada 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Ini merupakan unsur-unsur golongan utama. Sedangkan yang di tengah ini ada 3B, 4B, sampai dengan 2B. Ini adalah unsur-unsur golongan transisi. Baiklah, kita mulai dari subbab pertama atau subbab A, yaitu rumus kimia. Yang akan kita pelajari adalah ini. Oke, di slide ini kita akan memahami peta konsep pembelajaran rumus kimia. Perhatikan baik-baik. Rumus kimia. Rumus kimia itu dinyatakan dengan lambang dan jumlah atom-atom yang terkandung dalam unsur maupun senyawa. Contoh beberapa rumus kimia adalah sebagai berikut. Rumus kimia sebagian besar unsur dinyatakan dengan lambang atomnya. Ini berarti merupakan unsur monoatomik. Beberapa atom-atom unsur itu bergabung membentuk molekul unsur. Ini adalah molekul diatomik atau unsur diatomik. Sedangkan ada juga unsur yang membentuk unsur poliatomik. Ya, perhatikan contohnya ada fosfor dan belerang. Nah, rumus kimia itu dibedakan menjadi 3, yaitu rumus empiris, rumus molekul, dan rumus struktur. Biasanya, orang menyebut rumus kimia sebagai rumus molekul. Apa itu rumus molekul? Rumus molekul itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya atom-atom setiap unsur dalam satu molekul senyawa. Jadi, rumus molekul amonia adalah NH3. Berarti dalam satu molekul amonia ada 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Rumus molekul etanol adalah C2H5OH. Dalam satu molekul etanol ada 2 atom C, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Selanjutnya untuk rumus empiris. Rumus empiris menunjukkan jumlah relatif atom-atom setiap unsur dalam senyawa, atau menyatakan perbandingan paling sederhana atom-atom penyusun senyawa. Contoh, rumus molekul asam cuka adalah CH3COH. Kita lihat ada atom C sebanyak 2, H sebanyak 4, dan O sebanyak 2. Maka ini rumus empirisnya adalah CH2O. Rumus struktur, yaitu rumus yang menunjukkan jumlah atom dan ikatan antar atom. Contoh, pada senyawa benzena dengan rumus C6H6, maka bisa kita buat rumus strukturnya demikian. Ini akan kita pelajari di kelas 12. Baik, untuk lebih jelasnya penjelasan rumus kimia tadi, silakan kamu baca ini. Baiklah, untuk memudahkan kalian memahami perbedaan rumus empiris, rumus molekul, dan rumus struktur, perhatikan contoh yang ada di dalam tabel ini. Ya, beberapa senyawa, ini rumus molekulnya identik dengan rumus empirisnya. Dan rumus empiris itu bisa ditentukan rumus molekulnya jika massa molekul relatif atau MR tersebut diketahui. Bisa menggunakan rumus ini. Ini nanti akan kita pelajari pada bahasan konsep mol. Baiklah, sekarang kita ke subbab nama senyawa. Kita akan mengenali nama senyawa dari beberapa kelompok senyawa.
Oke, untuk memudahkan memahami bagaimana memberi nama senyawa, kita pelajari dulu konsep penggolongan senyawa berikut ini. Cermati apa yang akan Bu Asih terangkan, supaya nanti kalian bisa benar-benar paham memberi nama senyawa. Iya, senyawa itu bisa digolongkan berdasarkan jenis atomnya. Berdasarkan jenis atom ada dua kelompok, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatomik. Bisa pula dibedakan atau digolongkan berdasarkan asalnya atau sumbernya, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh untuk senyawa organik yaitu senyawa-senyawa yang sumbernya atau asalnya berasal dari organisme dan sisa-sisa organisme. Contohnya adalah ini. Sedangkan senyawa anorganik contohnya adalah sebagai berikut. Untuk penggolongan senyawa berdasarkan jenis atom, tadi ada senyawa biner dan poliatomik. Biner berarti terdiri dari dua jenis atom. Ada dua, yaitu kelompok logam dan non-logam, dan senyawa yang terbentuk, untuk logam dan non-logam itu disebut dengan senyawa ionik, dan senyawa yang terbentuk antara non-logam dengan non-logam disebut dengan senyawa kovalen. Nah, untuk lebih memahami senyawa biner ini, kalian ingat kembali mana logam, mana non-logam. Nah, untuk senyawa biner yang terbentuk dari logam dan non-logam, ada dibagi menjadi dua. Ada logam golongan utama, dan ada logam golongan transisi. Untuk logam golongan utama dan non-logam, contohnya adalah ini. Natrium klorida, barium fluorida, aluminium oksida. Untuk golongan transisi, contohnya adalah sebagai berikut. Ada besi 2 klorida, besi 3 bromida, tembaga 1 oksida, tembaga 2 oksida. Perhatikan, Ba muatannya 2, Al muatannya 3, tapi muatannya tidak ditulis di dalam kurung. Sedangkan yang untuk golongan transisi ini ditulis di dalam kurung dengan menggunakan angka Romawi. Untuk non-logam dengan non-logam, berarti antara ini. Contohnya ada karbon monoksida, C dengan O, ada dinitrogen pentaoksida, ada diklorheptaoksida. Untuk senyawa poliatomik, yaitu senyawa yang jenis atomnya lebih dari 2, yaitu ada asam nitrat, tembaga 1 nitrit, ada kalsium hidroksida, ada kalsium sulfat dihidrat. Perhatikan, ini lebih dari 2 jenis atom. Penggolongan senyawa bisa pula digolongkan berdasarkan tata nama. Ada senyawa oksida, asam, basa, garam, dan hidrokarbon. Amati contohnya berikut ini. Ya, oksida, yaitu persenyawaan antara unsur dengan oksigen. Asam, kamu lihat senyawanya di depan ada atom H, atau juga bisa di belakang. Kemudian basa, kita lihat senyawanya ada logam dan ada gugus hidroksida, gugus OH. Ya, ini ada NH4OH. Ini satu-satunya basa yang merupakan non-logam. Kemudian garam, kamu amati gabungan dari kation logam pada basa dan anion dari sisa asam. Sedangkan hidrokarbon adalah senyawa-senyawa yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Ya. Oke, sekarang kita akan pelajari yang pertama yaitu senyawa biner dari logam dan non-logam atau disebut pula dengan senyawa ionik. Logamnya sebagai kation, non-logamnya sebagai anion. Perhatikan muatan kation dan muatan anionnya. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu rumusnya. Untuk kation dan anionnya ini, maka rumus senyawanya menjadi ini. A, Y, B, X. Contoh, kationnya ini, anionnya. Ini rumus kimianya, nama senyawa natrium oksida. Ca2 positif, Br negatif, CaBr2, kalsium bromida. Fe2 positif, S2 negatif, sama-sama 2 menjadi FeS. Besi
2 sulfida. Perhatikan penamaannya. Nama logam disebutkan dan nama non-logam diberi akhiran ida. Nah, perhatikan untuk persenyawaan antara unsur dengan oksigen. Maka ini bisa kita kelompokkan ke dalam golongan oksida. Ya. Nah, kalau misalnya bukan oksigen, maka ini termasuk garam. Jadi senyawa biner juga ada yang berupa garam. Oke, berikutnya untuk muatan dari kation untuk golongan utama dan kation golongan transisi serta anionnya. Nah, kita lihat untuk yang golongan transisi contohnya ini, golongan utama. Sekarang kita lihat kembali kalau misalnya ada senyawa Hg2S. Berarti dia terbentuk dari kation Hg positif 1, ya, 1 dan S negatif 2. Rumus nama senyawanya adalah raksa 1 sulfida karena raksa muatannya 1, jadi raksa 1 sulfida. Sedangkan untuk yang golongan utama sekali lagi tidak usah diberi angka Romawi. Jadi langsung nama logam, nama non-logam, dan akhiran ida. Sekarang untuk senyawa biner atau senyawa kovalen, yaitu senyawa yang terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Untuk penulisan urutan unsurnya bisa kita urutkan sebagai berikut. Ya, kemudian untuk pemberian namanya, jumlah non-logamnya diberi awalan dengan nama Latin, ini kalau 1 mono, 2D, 3 tri, dan seterusnya. Contoh, PCl3 berarti fosfor triklorida, N2O4 berarti dinitrogen tetraoksida, CS2 karbon disulfida. Sama seperti tadi, kalau persenyawaan antara unsur dengan oksigen berarti merupakan senyawa oksida. Bisa juga diberi nama berdasarkan sistem stok, yaitu sebagai berikut. Berikutnya untuk senyawa poliatomik. Apa itu senyawa poliatomik? Yaitu senyawa yang berasal dari ion-ion poliatom. Ion poliatom adalah ion yang terdiri atas 2 atau lebih atom-atom yang terikat bersama membentuk ion dengan ikatan ion. Contohnya adalah ini. Ya. Untuk yang jumlah atom oksigennya sedikit, ini diberi akhiran id, yang banyak diberi akhiran at. Tinggal nanti kalau P berarti fosfat, ada nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, dan lain sebagainya. Ya, pemberian namanya menggunakan sistem stok. Untuk senyawa poliatomik itu bisa berupa asam, basa, dan garam. Contohnya, perhatikan, tadi sudah dijelaskan asam depannya ada H, ada juga yang hanya di belakang. Untuk basa mengandung OH. Sedangkan garam gabungan dari kation dari basa dan anion sisa asam. Nah, bagaimana ini adalah beberapa rumus ion, ya. Ion poliatomik. Ini ada ion hidroksida berarti OH negatif. Tadi kation yang poliatomik hanya ada satu yaitu NH4 positif disebut dengan amonium. Ini perhatikan ada nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, dan lain sebagainya. Oke, sekarang bagaimanakah menentukan rumus senyawa poliatom? Tadi ada senyawa asam. Yang pertama untuk asam. Apabila diketahui ada beberapa ion poliatomik demikian, maka untuk membentuk rumus asam tinggal tambahkan atom H sebanyak muatannya ini. Ya. Jadi berarti rumus asam nitrit adalah HNO2. Asam sulfat adalah H2SO4. Asam fosfat adalah H3PO4. Ini ion karbonat, maka untuk membentuk asam karbonat berarti rumusnya adalah H2CO3. Nah, senyawa asam dalam air akan membentuk ion hidrogen atau H positif dan anion sisa asam. Contoh untuk persamaan reaksi ionisasinya adalah sebagai berikut. Perhatikan untuk asam sulfat terionisasi menjadi 2 mol H positif dan SO4 2 negatif. Ya. Asam yang mengandung oksigen itu disebut dengan asam oksi. Sedangkan asam yang tidak mengandung oksigen itu disebut dengan asam ida. Contohnya adalah ini, hidrogen fluorida, hidrogen klorida, hidrogen bromida, dan lain-lain. Berikutnya untuk basa.
Iya. Sama sebagaimana asam, untuk membentuk rumus basa, kita tambahkan gugus OH sebanyak muatannya. Jadi amonium hidroksida berarti rumusnya NH4OH. Kalium hidroksida berarti KOH. Besi 2 hidroksida berarti FeOH 2 kali. Aluminium hidroksida berarti AlOH 3 kali. Karena ini muatannya 3. Jadi ditambah OH sebanyak 3. Ya, basa juga akan terionisasi di dalam air menjadi kation dan ion hidroksida, itu OH negatif. Tinggal berapa ion hidroksidanya dilihat dari rumus basanya. Berikutnya adalah garam. Ya, garam merupakan senyawa ionik terbentuk atas kation ion logam dan anion ion sisa asam. Untuk menentukan rumus garam, perhatikan contohnya. Kita lihat ini ada Ca2 positif, CO3 2 negatif. Maka membentuk rumus CaCO3. Namanya adalah kalsium karbonat. Ba2 positif, Cl4 negatif. Berarti BaClO4 2 kali. Namanya barium perklorat. NH4 positif dengan PO3 3 negatif. Berarti NH4 positifnya sebanyak 3, ini sebanyak 1. Maka karena ini 3 harus diberi kurung. Jadi NH4 3 kali PO3. Namanya adalah amonium fosfat. Yang ini rumusnya berarti silang CO2 SO3 3 kali. Namanya adalah kobalt 3 sulfit. Ya. Untuk contoh yang lain, perhatikan yang ada di dalam tabel berikut ini. Sama sebagaimana senyawa ionik yang lain, ini di dalam air juga akan terionisasi. Ya, untuk senyawa biner garam, ya, garam yang biner itu berarti ya hanya terdiri dari logam dan anionnya adalah anion dari golongan halogen. Berikutnya adalah senyawa hidrat, yaitu senyawa yang berwujud kristal yang mampu mengikat air dari udara atau bersifat higroskopis, sehingga senyawa tersebut mengandung air kristal. Air kristal tersebut disebut hidrat. Nah, bagaimana memberi namanya? Kita lihat untuk ini, CaO4 22O, berarti ini kalsium sulfat. Airnya, hidratnya ada berapa? 2, berarti kalsium sulfat dihidrat. Ini berarti magnesium sulfat heptahidrat. Natrium karbonat dekahidrat. Oke, yang terakhir adalah senyawa hidrokarbon. Merupakan senyawa organik yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Ada 3 golongan, alkana, alkena, dan alkuna. Untuk penamaan senyawanya, untuk alkana diberi akhiran ana, alkena akhiran ena, dan alkuna akhiran una. Dan untuk jumlah atom C-nya bisa kita beri awalan sebagai berikut. Kalau 1 adalah met, 2 at, 3 prop, dan seterusnya. Contoh, untuk golongan alkana. Alkana punya rumus Cn H2n plus 2. Jadi berarti hanya 2 kali atom C-nya ditambah 2. Contoh, misalnya C-nya 1. Otomatis hanya berarti 2 kali 1 tambah 2, berarti hanya 4. Maka disebut dengan metana. Kalau C-nya 4, C-nya 4 berarti hanya 2 kali 4 ditambah 2 berarti C4H10. C4 berarti butana. Sedangkan alkena rumusnya adalah CnH2n. Jadi berarti ini 2 kalinya saja. Lebih mudah. Berarti ini adalah pentena. Ini C9 berarti nonena. Sedangkan alkuna mempunyai rumus umum CnH2n-2. Berarti hanya 2 kali atom C-nya dikurangi 2. Contoh, kalau C-nya 6, berarti atom hanya 6 kali 2 dikurangi 2. Berarti atom hanya 10. Maka disebut dengan heksuna, akhirnya una. Sedangkan untuk yang C-nya 8, berarti 8 kali 2, 16 dikurangi 2, 14, berarti C8H14, berarti oktuna.
Demikian untuk pembelajaran mengenai nama senyawa. Oke, seperti biasa ada tugas yang harus kalian selesaikan. Dan setelah menyelesaikan tugas ini, kita langsung ke subbab C, yaitu persamaan reaksi. Jadi, nama senyawa dan rumus kimia yang sudah kita pelajari akan kita terapkan dalam mempelajari persamaan reaksi ini. Dan seperti biasa, sebelum Bu Asia menjelaskan lebih dalam, secara keseluruhan, ini kita pelajari dulu peta konsep pembelajaran untuk persamaan reaksi kimia. Iya. Di sini ada dua subbab yang akan kita pelajari, yaitu penyetaraan persamaan reaksi dan jenis-jenis reaksi kimia. Untuk penyetaraan persamaan reaksi, kamu harus memahami dulu pengertian apa itu persamaan reaksi, bagaimana menuliskannya, dan bagaimana cara penyetaraannya. Oke, untuk persamaan reaksi bisa diartikan demikian, yaitu persamaan yang menyatakan rumus zat-zat bereaksi atau reaktan dengan zat-zat hasil atau produk yang dihubungkan dengan tanda panah. Jadi berarti sebelah kiri adalah reaktan atau bereaksi dan sebelah kanan adalah produk atau zat hasil. Dan ini dituliskan dengan menggunakan rumus zat-zat. Berarti rumus kimia. Jadi untuk contoh penulisan persamaan reaksi adalah ini. Jadi misalnya aluminium bereaksi dengan asam sulfat, berarti ini sebagai pereaksi menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Nah, wujud daripada zat ini bisa kita tuliskan di dalam kurung ini. Kalau padat itu berarti dilambangkan dengan S, cair dilambangkan dengan L, gas dilambangkan dengan G, dan larutan dilambangkan dengan Aq dari kata aqueous. Nah, persamaan reaksi seperti ini, penulisan seperti ini, dikatakan belum setara. Maka harus disetarakan. Dan apa itu setara nanti kita pelajari. Nah, untuk cara penyetaraan ada dua, yaitu cara langsung dan cara tak langsung. Untuk cara langsung misalnya ini bisa kita setarakan demikian. Kita lihat, coba ini ada angka di depan rumus kimia. Ini sudah setara. Untuk subbab jenis-jenis reaksi kimia yang akan untuk cara tak langsung nanti juga kita akan pelajari. Untuk subbab jenis-jenis reaksi kimia yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ini. Yang ciri-cirinya bisa kita amati demikian. Oke, sekarang kita akan memahami tentang pengertian persamaan reaksi. Contoh, ada gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan air. Berarti ini gas hidrogen dan gas oksigen adalah pereaksinya. Rumusnya sudah tahu ya. Kemudian produknya zat hasilnya adalah air atau H2O. Nah, ini bisa kita tuliskan demikian. Nah, tentu saja persamaan reaksi ini belum setara, maka harus disetarakan. Nah, apa arti setara? Yaitu jumlah atom maupun muatan. Ini nanti kalau ada ion-ionnya, maka harus antara kiri dan kanan harus sama, atau antara pereaksi dan zat hasil, atau antara sebelah kiri tanda panah dan sebelah tanda panah bagian kanan itu harus sama. Nah, selain itu juga penulisan persamaan reaksi harus mengikuti hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ini nanti akan kita pelajari di hukum dasar kimia. Oke, bagaimana menyetarakan persamaan reaksi tadi? Pada penyetaraan persamaan reaksi, harus kita ingat, kita tidak boleh mengubah indeks. Karena indeks menyatakan perbandingan tetap atom-atom dalam suatu senyawa. Jadi misalnya pada ini, atom H, O, dan atom H dan O sebelah kiri dan kanan, ini kita lihat dulu, ini kan belum sama. Maka supaya sama ini tidak boleh diubah dengan cara dikurangi atau ditambah di sini. Jadi indeks ini tidak boleh diubah. Ya. Jadi ini belum setara karena belum sama. Nah, maka kita bisa menyetarakan dengan cara memberi koefisien. Apa itu koefisien? Itu angka yang diletakkan di depan rumus kimia. Nah, kita lihat untuk H2O2 menjadi H2O. H-nya ada 2, di sini ada 2. O-nya di sini 2, di sini 1, maka kita beri tambah 2.
Nah, setelah O-nya sama, ternyata hanya menjadi berbeda. Di sini 4, di sini 2, maka di sini diberi angka 2. Jadi dengan demikian, ini sudah setara, karena jumlah atom kiri dan kanan semuanya sudah sama. Nah, ini bisa kita baca, perhatikan. Ini yang bereaksi adalah gas hidrogen dan gas oksigen membentuk air. Maka ini bisa kita baca 2 mol gas hidrogen bereaksi dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol air. Jadi kalau tidak ada angkanya itu dianggap 1. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyetaraan persamaan reaksi. Bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara langsung dan cara tak langsung. Untuk cara langsung, seperti tadi itu termasuk cara langsung. Oke, kita beri contoh, misalnya ada gas etena dengan gas oksigen menghasilkan gas karbonoksida dan uap air. Oh sorry, ini gas etana bukan etena ya, gas etana dengan gas oksigen menghasilkan gas karbonoksida dan uap air. Ya, maka kita lihat ini atom kiri dan kanan pastinya belum sama. Kita samakan dengan cara memberi koefisien. Kita tulis dulu. Ini C-nya 2, maka di sini beri angka 2. C-nya sudah sama, hanya di kiri 6, di sini 2, maka diberi angka 3. Sekarang O-nya, kita lihat. O-nya di kiri 2, di kanan berarti ini ada 3 ditambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti di sini ada 2, maka berapa dikalikan 2 supaya ada 7? Berarti dikalikan dengan 7/2. Nah, ingat, angka koefisien ini tidak boleh angka desimal atau pecahan. Maka ini harus dijadikan bilangan bulat. Maka dikalikan 2. Kalau ini dikalikan 2, ini semua dikalikan 2. Jadi berarti ini ada 2, ini ada 7, ada 2, ada 4, ada 6. Akhirnya jumlah atom kiri dan kanan sudah sama. Nah, cara seperti ini disebut dengan cara langsung atau cara coba-coba. Nah, sekarang untuk cara tak langsung bagaimana? Ya, kita ada beberapa tahap yang harus diselesaikan. Ya, ada 6 tahap. Silakan dicermati dan langsung kita akan praktekkan. Ya. Contoh, logam tembaga bereaksi dengan larutan asam nitrat encer menghasilkan larutan tembaga 2 nitrat, gas nitrogen, monoksida dan air. Kita tuliskan kerangka persamaan reaksinya terlebih dahulu. Logam tembaga CO ya. Asam nitrat, NH3, dan seterusnya. Ini kita tulis rumus kimianya. Nah, setelah dituliskan kerangkanya, kita buat permisalan dengan menggunakan huruf. Jadi koefisiennya itu diberi huruf. Ini A, ini B, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dipermisalkan dengan koefisien dipermisalkan dengan huruf ini, kita buat atom-atomnya. Kita lihat ada berapa jumlah atom. Misalnya ini CO. Kita buat persamaan. Nomor 1 CO berarti kiri ada A, kanan ada C. Berarti A sama dengan C. Yang kedua misalnya hidrogen. Kita lihat. Kiri ada B, kanan ada 2E. Dan seterusnya. Nah, setelah itu yang keempat, persamaan ini kita selesaikan. Sehingga koefisiennya, ini A, B, C, D-nya bisa ditemukan. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan persamaan tadi. Tadi persamaannya ada 4. Yang pertama kita bisa memisalkan A sama dengan 1. Misalnya salah satu ini A sama dengan 1. Berarti persamaan 1, kalau A-nya 1 berarti C-nya sama dengan 1. Kemudian persamaan 2 dan 3 ini bisa kita gabungkan untuk menghilangkan B-nya. Ya. Maka kita buat ini kita kurangkan, berarti persamaannya menjadi D sama dengan 2E-2 atau ini dibuat menjadi persamaan 5. Karena tadi persamaan 4, ini persamaan 5. Nah, kemudian persamaan 2 dan 5 ini dimasukkan ke dalam persamaan 4. Persamaan 4 adalah 3B sama dengan 6C plus D plus E. 3B, B-nya adalah sama dengan 2E. Jadi B-nya kita ganti 2E. Kemudian C-nya tadi 1. Kemudian D-nya ini ada 2E-2. Kita masukkan dan kita selesaikan.
Akhirnya didapatkan E-nya adalah 4/3. Nah, setelah E diketemukan, kita bisa mencari yang lainnya. Contoh dari persamaan 2, B sama dengan 2E. Berarti kita bisa cari B-nya ada 8/3. Kemudian yang berikutnya adalah untuk persamaan 3, kita cari D-nya. B sama dengan 2C plus D. Berarti kita masukkan angka yang sudah ditemukan. Akhirnya didapatkan D-nya adalah 2/3. Kita tulis kembali. A-nya sama dengan 1, B 8/3, C 1, D 2/3, E 4/3. Nah, kemudian kita bulatkan ini. Kita jadikan ini sebagai bilangan bulat. Kita masukkan dulu boleh. Ya. Kemudian supaya bulat berarti ini dikalikan dengan 3. Maka didapatkan 3Cu, 8H3 menghasilkan 3 mol tembaga 2 nitrat, 2 mol nitrogen monoksida, dan 4 mol air. Bisa kita hitung kembali jumlah atom kiri dan kanan pastinya sama. Ya, ini adalah cara tak langsung. Oke, berikutnya kita mempelajari yang terakhir dari bab 2 yaitu jenis-jenis reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapati rasa dari makanan yang berubah. Berbeda dari biasanya ketika misalnya dibiarkan di udara terbuka terlalu lama atau sudah disimpan terlalu lama. Dan terkadang disertai bau yang tidak sedap. Nah, itu merupakan ciri bahwa makanan tersebut sudah mengalami perubahan kimia. Nah, terjadinya perubahan kimia tidak hanya ditandai dengan adanya bau dan perubahan rasa. Bisa juga ditandai dengan timbulnya endapan. Contohnya adalah ini. Bisa pula terjadi perubahan warna. Bisa juga terjadi gas atau gelembung dan suara yang berdesis dari gas hasil reaksi. Bisa juga perubahan energi, baik panas atau dingin, ini berarti bisa dikatakan perubahan suhu ya, nyala, cahaya, suara, kelistrikan, dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapati berbagai jenis reaksi kimia, seperti reaksi pembakaran, perkaratan, fermentasi anaerob, pengendapan, dan pembusukan, yang ciri-cirinya ditandai dengan ini. Nah, sekarang kita kupas satu per satu. Yang pertama untuk reaksi pembakaran. Tentunya kalian pernah atau sering ya membakar, jangan sering ya, pernah aja ya, pernah membakar kembang api. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ terjadi cahaya yang berwarna-warni. Ya, antara lain cahaya ini bisa disebabkan karena adanya fosfor, di mana sifat fosfor itu sangat reaktif, sehingga saat bertemu dengan gas oksigen langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya yang terang. Maka bisa kita tuliskan persamaan reaksinya seperti ini. Ini belum setara, maka bisa disetarakan. Yang kedua adalah untuk reaksi pembakaran petasan, ini juga ada yang lainnya. Contohnya kalau petasan tadi mengandung kalium klorat, maka persamaan reaksinya bisa kita tuliskan demikian. Nah, ini tadi ada muatannya ya, ini nanti kita pelajari di kelas 3. Di mana jumlah muatan kiri dan kanan harus sama, itu nanti dipelajari di kelas 3. Oke, berikutnya adalah reaksi perkaratan. Kita lihat paku besi semula mengkilap, akhirnya lama-lama menjadi coklat ya, kalau dibiarkan di udara kena air, kena oksigen, maka ini terjadi reaksi. Jadi besi bereaksi dengan oksigen maupun uap air menjadi besi berkarat. Ini adalah rumus daripada karat besi. Ini belum setara, bisa kita setarakan demikian. Berikutnya adalah reaksi fermentasi anaerob. Kamu bisa mencoba ini, jadi mereaksikan beberapa kulit buah dimasukkan ke dalam air cucian beras, ditambah sedikit gula pasir, maka lama-kelamaan akan terjadi gelembung gas. Gas tersebut adalah gas CO2. Baunya tidak enak ya, karena ada terbentuk alkohol C2H5OH. Ya, untuk setaranya, reaksi yang setara adalah ini. Berikutnya yang terakhir adalah reaksi pengendapan.
Kamu bisa mencoba merendam kapur sirih dengan air, ya, kemudian air rendamannya diberi soda kue. Ya, maka akan terjadi reaksi antara air kapur tadi dengan soda kue menghasilkan endapan kalsium karbonat. Ini biasanya berwarna putih, ya, larutan natrium hidroksida dan H2O. Kita lihat apakah sudah setara? Iya, sudah setara. Ya. Jenis-jenis reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir adalah reaksi pembusukan. Ya. Ingat ini sampah yang dibiarkan berlama-lama, ya, menumpuk seperti ini akhirnya akan membentuk gas. Apa sebabnya? Karena kita lihat bahwa pembusukan sampah organik ini terutama dari tanaman dan hewan ini oleh bakteri Desulfovibria atau Desulforumonas ini dihasilkan gas berbau seperti gas telur busuk, ya, itu adalah gas H2S atau hidrogen sulfida. Untuk persamaan reaksinya adalah demikian. Iya. Nah, reaksi-reaksi kimia tadi selalu harus persamaan reaksinya harus setara. Jadi kita setarakan ini hasilnya, koefisiennya ini. Muatannya harus sama. Ya, kita lihat ini 2 positif dengan 2 negatif, berarti kan akhirnya tidak bermuatan. Di sini tidak bermuatan. Nanti kita pelajari di kelas 3. Oke. Dan berikutnya bisa juga contoh dan jenis reaksi ini kita kerjakan di lab. Seperti kemarin sudah kita kerjakan, ada pembakaran pita magnesium, ya. Ada untuk syarat terjadinya reaksi pembakaran harus ada bahan bakar, harus ada oksidator, ada sumber kalor. Berikutnya adalah reaksi oksidasi antara larutan kalium kromat warnanya kuning ditetesi dengan asam kloda berubah menjadi oranye. Jadi berarti ini terjadi perubahan warna. Ini disebut pula dengan reaksi oksidasi. Reaksi setaranya adalah ini. Kemudian kalau kamu mencampurkan antara soda kue dengan asam cuka, masukkan ke dalam botol, tutup dengan balon karet, pastinya balonnya akan melembung, ya, atau mengembang, ya. Ini karena ada reaksi terjadi gas karbon dioksida. Sudah kamu coba di rumah? Oke. Ya, yang terakhir adalah reaksi pengendapan antara larutan natrium kromat dan larutan perak nitrat. Terjadi endapan ini. Endapan kita tulis lambangnya dengan S. Kemudian ada larutan kalium iodida dengan timbal 2 nitrat. Terbentuk endapan timbal 2 iodida. Nah, reaksi pengendapan ini kita lihat ini hanya terjadi pertukaran zat, ya. Maka ini disebut pula dengan reaksi metatesis. Ya, selain reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang kita pelajari ini, kita juga bisa mempelajari jenis reaksi kimia yang lain. Antara lain ada reaksi penggabungan. Jadi terjadi gabungan antara 2 zat menjadi 1 zat digabung, berarti disebut dengan reaksi penggabungan atau sintesis. Ada reaksi penguraian dari 1 zat menjadi beberapa zat. Ada reaksi pendesakan atau reaksi penggantian tunggal. Jadi ini didesak, ya, tukar. Ada reaksi pertukaran metatesis, contohnya adalah tadi. Dan ada reaksi netralisasi, adalah reaksi antara H positif dan OH negatif menjadi H2O. Itu biasanya reaksi dari asam dan basa. Ya, demikian untuk jenis-jenis reaksi kimia. Dan seperti biasa ada tugas, silahkan dikerjakan di buku tugas. Ya, baiklah. Sekian pembelajaran untuk bab 2, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.